Karena selain saya berikan tips bagaimana menyortir bibit yang bagus dari umbi porang, juga saya berikan tips bagaimana cara menyimpan umbinya biar aman, sekaligus untuk nanti ditanam di lahan bulan 9 itu tidak membusuk atau menjamur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video channel YouTube saya. Semoga kabarnya teman-teman sehat semua, lancar rezekinya, terus semoga panjang umur selalu dimanapun Anda berada ya. Terima kasih yang sudah mendukung channel saya. Yang belum, silahkan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa aktifkan juga tombol notifikasinya agar mendapat info terbaru dari saya. Di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana menyortir calon bibit untuk ditanam bulan 9 nanti atau bulan 10 ya, kalau sudah siap lahannya, karena itu memang bulan-bulan yang bagus untuk tanam berupa umbi. Nah, simak terus, tonton terus di video saya. Karena selain saya berikan tips bagaimana menyortir bibit yang bagus dari umbi porang, juga saya berikan tips bagaimana cara menyimpan umbinya biar aman, sekaligus untuk nanti ditanam di lahan bulan 9 itu tidak membusuk atau menjamur. Di lahan saya ini dulu teman-teman sobat semua, ini khusus untuk pembibitan. Jadi dulunya ini awal saya tanam dari katak yang isi 1 kilo itu ada 250 sampai 270, hampir 300. Selama 6 bulan dia sudah menjadi bibit yang lumayan. Ini ada 0,5 yang sebesar ini, terus yang ini 0,7, ada yang ini hampir 2 kilo yang seperti ini. Ini semua dari katak, cuman ini mungkin ketepatan yang katak atau bibit bupil buah porangnya yang agak besar nih. Kalau yang kecil ya mungkin ya yang seperti ini ya. Nah, ini kebetulan saya selama 6 bulan ini yang di lahan ini tumbuh subur ya. Ini yang masih di tanah, yang belum saya ambil. Seperti biasa saya cuma pakai pupuk dasar kohe kambing dan sekam ya. Ini saya buat lahannya gembur seperti itu. Terus tanamnya saya jaraknya hanya sekitar 5 cm karena untuk menghemat lahan juga. Sampai ini ada yang mungkin ini dulu saking deketnya ya, jadi 2 katak atau buah lengket menjadi 1, jadi agak lonjong bentuknya seperti ini, kayak bayi kembar siam. Akhirnya 2 pohon tapi menjadi 1. Trik saya yang pertama untuk memilih bibit memang dari awal sortir di lahan ya, karena dari lahan ini juga ada yang semacam ini, ada yang dimakan apa ini, hama kayaknya, kuman atau uret, embuk bahasanya. Ada juga yang ya semacam ini tidak layak untuk bibit yang bagus, jadi harus disortir betul-betul, yang dipilih yang mulus atas bawahnya, biar nanti tidak kecewa kalau di lahan ketika buka ya tetap bagus.
Langkah selanjutnya setelah dipilih yang tidak ada cacat ya, yang mulus seperti ini, terus langkah yang kedua dipisahkan antara yang kecil, yang besar, atau yang tengah-tengah. Yang paling kecil segini nih, karena memang kalau misalnya mau kita tanam porang ini kan ada yang paling kecil, ada yang istilahnya kita membesarkan di tengah-tengah ini umbi pembesaran, ada juga yang paling besar itu umbi produk untuk siap dijual begitu. Dan ini teman-teman sobat semua, kalau kita itu orientasinya untuk menanam itu memang banyak ya, ataukah kita memilih membesarkan umbi produk atau kita menjual bibitnya. Kalau bibit ini dari umbi ini semakin kecil semakin mahal harganya, karena jumlahnya kan banyak, dan dari umbi ini lebih cepat dibanding pertumbuhan dari buah atau apalagi dari biji porang. Yang sebesar ini aja 0,2, ada yang 0,3 seperti ini. Dalam satu musim kalau perawatannya bagus ini bisa mencapai 2,5 kilo sampai 3 kilo. Jadi itu sebagai keputusan pilihan juga ya. Kalau yang besar ini 1 kilo mungkin isinya hanya 3 sampai 4. Ini biasanya kalau tahun dulu ini harganya 1 kilo 35.000 sampai ada yang 50. Namun keuntungannya juga ini kalau dari umbi yang sebesar ini kita satu musim selama 6 sampai 7 bulan dengan pengeluaran ya normal, 6 bulan itu sudah panen atau kita panen umbi produk, dan keuntungannya di buah porang karena buahnya ini juga mahal kalau dijual. Kalau bulan 8, 9 itu kalau tahun lalu sampai 250, ada yang 300 di luar Jawa seperti itu. Jadi itu pilihan bagi kita kalau mau nanam itu, istilahnya kita mau menjual bibit ataukah kita menjual umbi produk, atau dua-duanya juga bisa sebenarnya, tergantung pilihan kita. Nah setelah itu langkah berikutnya adalah kita cuci ya, pakai air sabun colek boleh, air biasa juga boleh, yang penting ini bersih tanahnya sehingga meminimalkan bakterinya ini menyerang umbi ya, karena ada yang hitam seperti ini nanti kita hilangkan. Terus kita nanti setelah ini kering disemprot anti jamur ya, biar enggak jamur atau membusuk, intinya sampai benar-benar bersih atas bawah. Jadi tanah-tanahnya ini harus dihilangkan, ini harus bersih. Kalau sudah dicuci, langkah berikutnya kita taruh, bisa di rak ya, kayak dibuatkan rak-rak seperti itu, jangan sampai nyentuh tanah, karena apabila nyentuh tanah yang lembab apalagi ya semacam ubin, ini malah bahaya karena ininya mengandung air dan ini terjadi kelembapan, bisa saja ini berjamur. Terus ada juga yang biasanya orang beli ya luar kota seperti itu, juga harus hati-hati. Di tempat wadahnya itu harus ada rongga udara yang masuk, karena kalau terlalu panas di dalam kardus atau misalnya nggak ada rongga udara, ini juga bisa seperti terlalu panas ini memar. Cara mengangkat, cara ini jangan sampai jatuh juga,
karena kalau sudah kulitnya memar ada bintik kecil ini bakterinya gampang masuk dan tahu-tahu berair keluar lendirnya, ini bisa busuk. Itu yang juga perlu diperhatikan buat sobat semua. Habis dicuci, dianginkan atau dikasih rak, tunggu sampai kering ya ini. Nah, berikutnya buat teman-teman, ini langkah terakhir setelah dikasih rak sudah kering, kita semprot pakai anti jamur ya. Jadi biar tidak timbul jamur. Oke sobatku semua, terima kasih yang sudah mendukung channel saya. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa aktifkan juga tombol notifikasinya. Itulah tadi cara atau sortir bibit di bulan 9 nanti ya, biar aman, tidak berjamur dan tidak membusuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.